Wah gila sih ini, gak masuk akal. Oshinoko episode 17 lagi-lagi memamerkan kualitas yang tidak terhingga bagusnya. Gue sebagai orang yang ngefans banget sama series ini, setelah gue nonton episode terbaru ini, gue gak bisa ngegambarin lagi betapa senangnya gue. Gue gak peduli mau orang bilang Oshinoko jelek dan bagusnya cuma episode pertama lah, jelek banget karena scene detektifnya minim lah, gue gak peduli. Gue bisa jamin dan bahkan berani buat bilang kalau kualitas directing anime Oshinoko di episode 17 itu, gue mau bilang setara free rent tapi kok agak jadi deh gue hapus skripnya. Di episode ke-17 ini, anime Oshinoko punya dua hal menarik yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah perkembangan karakter Melt yang berawal dari bocah kagak bisa acting hingga menjadi spotlight karakter di episode ini. Satu lagi adalah tentang bagaimana anime Oshinoko bisa ngasih feels unik dan menakjubkan tentang pementasan teater. So, kita mulai dari perkembangan karakter Melt dan bagaimana Oshinoko ngasih spotlight ke karakter sampingan ini. Jarang banget loh ada anime yang bisa bikin karakter-karakter sampingannya itu dapat development karakter yang layak. Ketika mereka kebanyakan masukin karakter dan berusaha buat ngedevelop karakter itu, malah berakhir gagal dan terkesan dipaksain. Tapi tidak dengan Oshinoko. Karakter Melt ini diperkenalkan awalnya cuman seseorang yang aktingnya jelek. Kita sebagai penonton animenya itu nggak bakalan expect kalau dia bakalan jadi karakter yang menarik. Salah satu poin penting yang dilakuin Oshinoko itu adalah pertama, Melt diputuskan buat jadi karakter utama di episode ini. Nah, untuk menjadi karakter utama yang bagus, maka harus ada antagonisnya. Diperkenalkanlah Sakuya. Di sini Oshinoko dengan baik nge-build relationship antara Melt dan Sakuya. Di episode sebelumnya mereka berseteru akan suatu hal. Sakuya juga orang yang tanpa remnya bilang dan menghina kejelekan acting Melt. Dari situ aja kita sebagai penonton udah punya emosi yang timbul akan relationship mereka berdua. Dan bener aja semua itu dibayar di episode 17 ini. Karena sebelumnya mereka udah pernah punya konflik, maka perseteruan mereka dalam pentas ini kesannya nggak dipaksakan dan terbangun secara natural. Oshinoko juga nggak segan-segan nyeritain perjuangan dan dedikasi Melt untuk berubah jadi aktor yang lebih baik. Dan semua itu lagi-lagi disampaikan dengan cara yang unik dan menarik. Oshinoko nggak nyeritain perjuangan Melt lewat hal yang biasa dan membosankan seperti monolog dari si Meltnya. Tapi perjuangannya dia malah diceritain lewat perspektif atau sudut pandang dari karakter ketiga. Semua itu dimulai dari percakapan produser dengan Kaburagi, di mana dia ragu dengan acting Melt yang jelek. Terus awalnya Kaburagi cuman bilang ya ini perasaan pribadi, dia cuman suka aja sama Melt tanpa ada alasan mendasar seperti acting dia yang sebenarnya bagus. Nah, dengan Kaburagi bilang kayak gini, kita itu jadi punya ekspektasi yang rendah pada karakter Melt. Kaburagi juga ngelanjutin alasannya dia. Dia bilang, well, aku pilih dia bukan hanya karena aku suka padanya, tapi kupikir kau juga akan menyukainya. Kau akan suka tipe yang seperti dia. Ternyata tipe yang dia maksud itu adalah kerja keras. Anime Oshinoko menggambarkan kerja kerasnya Melt itu dengan cara yang sangat klise dan sederhana, tapi tetap ngena. Gua sampai nangis dikit pas lihat pedang Melt yang paling lusuh di antara pedang-pedang lainnya. Dan yang lebih gilanya lagi, anime Oshinoko bukan hanya nunjukin kualitas scripting atau penulisan cerita mereka yang unik dan menarik, tapi juga bagaimana mereka menggambarkan dan mengilustrasikan perkembangan karakter Melt itu udah ada pada ranah di luar nalar. Gua gak pernah bisa bayangin kalau ilustrasi perkembangan karakter itu bisa dibikin sekreatif ini. Mereka gak segan-segan mokusin budget animasi, bahkan hanya untuk karakter sampingannya. Selain perkembangan karakter Melt, di episode ini juga Oshinoko ngelakuin hal yang sangat bagus sekali, yaitu bagaimana cara mereka menampilkan pertunjukan teater. Gua bahkan sampai bisa ngerasain kalau gua itu seolah-olah ada di kursi penonton buat nontonin teater mereka secara langsung. Gila sih itu, pengalaman yang gak pernah gua rasain di anime lainnya. Misalnya aja, apakah gua pernah ngerasain kalau gua duduk di bangku penonton nontonin Karasuno main poli? Kagak. Anime Haikyuu gak bikin suasana kayak gitu. Setahu gua baru Oshinoko yang bisa ngeluarin ide sekreatif ini. Nih di awalnya aja angel scene-nya itu nggak diubah. Udah banyak kan anime yang juga menampilkan acara pentas, entah itu buat main musik ataupun teater juga. Tapi mereka semua itu selalu angle kameranya itu dibikin seolah-olah angle ya buat anime. Ada shoot close up karakter, pindah lagi ke karakter lainnya, baru kadang-kadang nampilin seluruh area penonton dan stage-nya. Tapi Oshinoko itu dari detik awal bahkan sampai karakternya muncul, angel scene-nya tetap stay aja di tengah, nampilin the whole stage-nya.
Gua yang nonton anime kan jadinya berasa kayak ada di tempat itu, nontonin teaternya secara langsung. Terus ini lightingnya bener-bener diatur udah kayak lighting spotlight yang ada di stage real. Arah cahayanya, jenis cahayanya, warna cahayanya, gerakan cahayanya yang mengikuti gerakan karakternya, semua itu dibuat sedemikian rupa agar semirip mungkin dengan stage asli. Background LED-nya juga dimainkan dengan maksimal, dimasukin efek suara petir, background pemandangan, background keadaan tempatnya untuk memberikan konteks suasana kepada penonton. Semua fitur-fitur yang ada pada teater itu berasa dimunculkan semua. Memang menurut gua di sini Oshinoko pengen banget nunjukin pada dunia kalau Jepang itu punya kualitas teater yang menarik. Soundtracknya pokoknya gua merinding nonton episode ini. Gua gak bisa ngebayangin bakalan seepik apa nantinya di bagian puncak teaternya. Gua harap sih studio Dogakobo bisa mempertahankan keunikan suasana teater dan kualitas animasinya, supaya kita semua bisa kembali merasakan perasaan nonton anime tapi berasa nontonin teater asli secara langsung. Nah, mungkin itu beberapa hal yang ingin gua bahas mengenai Oshinoko Season 2, khususnya di episode ke-17, di mana di situ difokuskan ke pengembangan karakter Melt dan show off-nya, pamernya anime Oshinoko dalam memberikan kesan unik pementasan teater di dalam anime. Mungkin nextnya gue bakalan bikin video Oshinoko lagi buat ngebahas peak teaternya. Nanti duel acting antara Akane Kurokawa dan Arima Kana. Gue gak sabar itu buat lihat bakalan segila apa. Buat yang udah nonton sampai sini, jangan lupa buat subscribe dan kalian bisa nonton video Oshinoko gua yang lainnya di playlist ini. Banyak video-video yang menarik di situ, gua jamin.